dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang bagi jemaat tamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi majelis gereja setelah ibadah atau di kantor gereja pada jam kerja. Selanjutnya akan saya bacakan warta gereja yang perlu mendapatkan perhatian. Perjamuan Kudus. Pelayanan Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Minggu 14 Agustus 2022 pada kebaktian pagi dan sore. Pada segenap warga jemaat yang sudah berhak ikut Perjamuan Kudus, dimohon untuk mempersiapkan diri melalui pendadaran di masing-masing blok pada hari Rabu 10 Agustus 2022 dan pendadaran umum akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Agustus 2022 jam 6 sore di gereja. Ibadah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ibadah syukur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pada jam 6 sore di gereja. Gladi bersih ibadah akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Agustus 2022 jam 7 di gereja. Mohon kehadiran segenap petugas pendukung ibadah. Persekutuan Adi Yuswa. Komisi Adi Yuswa akan mengadakan persekutuan doa Adi Yuswa pada hari Jumat 19 Agustus 2022 jam 4 sore di gereja. Pelayanan firman oleh Bapak Bagia Sunyata, petugas Blok B. Mohon kehadiran segenap warga Adi Yuswa. Selanjutnya, persembahan HUT ke-19 GKJ WKM. Diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa telah disediakan kotak persembahan khusus dalam rangka HUT ke-19 GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Persembahan dapat disampaikan di kotak yang telah disediakan atau melalui transfer ke rekening Bendahara GKJ WKM. Mohon dukungan segenap warga jemaat. Dan gereja juga menerima persembahan dalam bentuk door prize untuk kegiatan perayaan HUT ke-19 GKJ WKM. Persembahan dapat diserahkan melalui panitia dengan kontak Ibu Nurtri Astuti. Adapun rencana anggaran dapat dilihat pada lampiran di halaman 12. Selanjutnya, pelayanan baptis anak. Diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa pelayanan baptis anak dapat dilayani menyesuaikan dengan permohonan jemaat. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan diserahkan kepada majelis gereja. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Ibu Suparni Mulyadi Sudihartono Blok C pada hari Sabtu 30 Juli 2022 dan telah dimakamkan pada hari tersebut di Semarang. Ibu Watinah, orang tua dari Bapak Ibu Eko Wardoyo Blok C, pada hari Rabu 20 Juli 2022 dan telah dimakamkan pada hari tersebut di Desa Grujugan, Kecamatan Petanahan,
Kebumen. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta gereja yang perlu mendapatkan perhatian. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta gereja yang telah dibagikan. Selanjutnya jemaat dimohon untuk saat teduh secara pribadi. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya supaya kita diperkenankan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan rahmat. Merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, Sang Sumber Berkat, limpahkanlah berkat-berkat-Mu. Demikianlah kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, selalu baru setiap hari. Mari kita menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Bersama-sama kita mengaku di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Cuma dipersilahkan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Mari kita pakai waktu anugerah Tuhan untuk mengakui dengan penuh kerendahan hati atas anugerah keselamatan dan kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia.
Kita sebagai ciptaannya patut bersyukur atas kasih Tuhan untuk bangsa kita Indonesia. Bagaimana hidup kita saat jatuh dalam dosa, kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, kehilangan pengharapan. Datang kepada siapakah supaya kita bisa keluar dari itu semua? Hanya datang pada Tuhan sajalah, maka terang itu kembali kita dapat. Tinggalkan kelam, sambut terangnya yang tak pernah padam. Dengan bersama-sama kita memujikan dari Kidung Jemaat 27 bait 1, meski tak layak diriku. Memberi kesempatan pada umat untuk dapat berdoa secara pribadi tentang pengakuan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kuatkan iman kami supaya dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Sehingga kami boleh Engkau luputkan dari percobaan, boleh Engkau luputkan dari kejahatan, sehingga kami boleh dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali kita pujikan Kidung Jemaat 27 bait 2. Bersyukurlah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan berita anugerah. Kita akan menerima berita anugerah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah
dari Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 153 bait 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu. Silahkan. Kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Sebelumnya kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan. Kini kami memasuki bulan kebangsaan. Di bulan Agustus ini kami merasakan dan mengingat kembali akan kebaikan, kasih, dan berkat Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kini kami sedang mempersiapkan untuk merayakan hari kemerdekaan. Sebagai bangsa dan negara, kami memiliki tanggung jawab atas anugerah dan berkat kemerdekaan. Dan saat ini kami hendak menghayati itu melalui pembacaan dan pewartaan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, menerangi kami, memampukan kami untuk mengerti sabda Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk membaca dan menyampaikan sabda-Mu, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, berkatilah. Sehingga yang terjadi adalah firman Tuhan sejati. Kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 1, ayat pertama dilanjutkan ayat 10 sampai ayat yang 20. Yesaya 1, ayat 1 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan ayat 20 yang demikian.
Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23. Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 22 sampai dengan 23. Yang demikian. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya, api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku,
Aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan kamu menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 16. Ibrani 11 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 8 sampai 16. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu,
Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Hidup baik berdasarkan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di sini, kita beribadah, kita kebaktian, itu semua oleh karena iman kita kepada Allah di dalam Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan itu anugerah yang besar yang kita percaya, dan itu yang harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Nah, hidup di dalam iman atau hidup baik berdasarkan iman itu bukan persoalan yang mudah. Hidup berdasarkan iman atau hidup baik berdasarkan iman itu senantiasa tidak lepas dari berbagai tantangan dan persoalan. Kalau tema sekarang tahun ini adalah iman dalam tantangan, nah inilah bahwa hidup beriman, hidup berdasarkan iman itu senantiasa berada dalam tantangan. Dan tantangan itu tidak hanya tantangan dari luar, tetapi juga tantangan yang lebih berat adalah tantangan dari dalam diri kita. Nah, kalau tema kita ini berkenaan dengan perkembangan kemajuan teknologi, maka perkembangan dan kemajuan teknologi itu yang perlu kita tanggapi, kita sikapi, itu seringkali juga menjadi tantangan bagi kehidupan iman kita. Karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu seringkali juga menjadi tantangan untuk kita berbuat berdasarkan iman, berdasarkan kehendak Tuhan untuk berbuat baik, atau dengan teknologi itu justru kita ditantang, diperhadapkan dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai macam tantangan kalau tadi saya sebutkan tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam.
lebih kuat itu adalah bagaimana tantangan yang muncul dari dalam. Nah, dari bacaan-bacaan kita diajak menghayati bagaimana hidup berdasarkan iman. Saya berfokus pada bacaan Injil. Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 25. Dari kata-kata Tuhan Yesus, ketika murid-murid orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus ketahui, tiba-tiba mereka muncul dan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa kamu mengikuti aku bukan karena ingin mendengar, bukan karena melihat perbuatan-perbuatan, tetapi karena roti. Ini berbicara tentang motivasi. Mereka berbondong-bondong, mereka mencoba untuk mengikut Yesus bukan karena melihat tanda-tanda kuasa, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus, bukan oleh karena mereka ingin mendengarkan perkataan Yesus, bukan karena mereka ini percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tahu bahwa mereka mengikuti Yesus karena orang banyak itu sudah dikenyangkan, mendapatkan roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu seringkali itu didasari dengan motivasi. Apapun yang dilakukan. Nah, seringkali apa yang muncul itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Orang Jawa bilang itu kalau biasanya orang mengatakan lamis. Jadi kalau saya dengan panjenengan semua itu ramahnya bukan main di muka, tetapi hati saya sebetulnya saya tidak senang. Nah, ada lagu Peter Pan atau siapa itu, Ariel, bukalah topengmu. Nah, kita hidup memang seringkali ya menggunakan wajah palsu, bertopeng, satria bertopeng juga ini. Manusia itu seringkali menjadi manusia bertopeng. Atau Ahmad Albar dengan lagunya Dunia Ini Panggung Sandiwara. Saya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, seringkali kita juga hidup bersandiwara. Di rumah sama orang tuanya, adik-adik, wah berlaku kelihatannya baik-baik gitu, menunjukkan kebaikannya, padahal di balik itu ada sesuatu yang sebetulnya tidak disukai, tidak dikehendaki oleh orang tua. Kita orang tua juga begitu, kita terhadap anak, kita terhadap suami, terhadap istri, seringkali penuh dengan sandiwara. Nah, itulah hidup. Dan itulah hidup yang tidak berdasarkan iman. Nah, kita semua diajak menghayati hidup baik berdasarkan iman. Kalau saat ini kita masuk dalam bulan kebangsaan, mengawali bulan kebangsaan, di mana kita bangsa Indonesia ini sedang mempersiapkan diri merayakan ulang tahunnya yang ke-77 kalau tidak keliru ya, 77 ya. Saya sudah hitung-hitung sudah lupa, enggak pernah diajar matematika, tapi kalau duit merah kita kelihatan 100. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita dalam rangka ini, kita dalam bulan kebangsaan, kita sebagai bangsa atau warga negara, bagaimana kita hidup sebagai bangsa warga negara Indonesia untuk hidup baik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini berdasarkan iman. Sebagai orang Kristen Indonesia, bukan orang Kristen Yahudi, bukan orang Kristen Israel, tapi orang Kristen Indonesia, bagaimana kita hidup bertanggung jawab, hidup baik di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita pahami, kita akui bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah.
bahwa bangsa Indonesia ini ada oleh karena berkat dari Tuhan, yang mana setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berkarya yang baik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Bangsa dan negara Republik Indonesia, Bapak Ibu Saudara mungkin memperhatikan banyak hal yang memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mulai untuk diotak-atik bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diganti dengan idea yang lain, dengan dasar-dasar yang lain. Dasar negara Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati bersama, yang itu mengatur kehidupan keragaman kita, yang kita junjung tinggi, dicoba untuk diporak-porandakan oleh orang-orang tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya punya tanggung jawab bagaimana kita menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbuat baik berdasarkan iman. Berdasarkan iman itu bukan, saya yakin tidak bertentangan dengan berdasarkan negara yang berdasarkan Pancasila. Karena kita tahu negara kita Pancasila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dasar sudah dipikir jauh-jauh, negara ini memperhitungkan bangsa dan rakyat Indonesia yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Maka kita orang Kristen Indonesia yang berkeyakinan, yang beriman kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita berbuat baik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kalau kita menjadi pegawai negeri, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi karyawan swasta, kita semua adalah tetap bangsa dan negara Republik Indonesia dan punya tanggung jawab untuk hidup baik, untuk menjaga kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan iman, itu berarti bahwa motivasi di dalam rangka kita berbuat, di dalam rangka kita berkarya, kita memiliki motivasi, kita dijiwai, disemangati, digerakkan dengan sesuatu yang baik, yaitu iman kita. Dan kita percaya ketika segala sesuatu kita lakukan berdasarkan iman, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Dampak luar biasa berbagai macam bisa kita rasakan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dalam mengajar, orang yang punya iman sebiji sesawi, yang kecil saja mereka mampu memindahkan gunung. Itu ingin menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Iman yang luar biasa itu tidak mudah untuk kita lakukan. Kita ingin bahwa hidup itu baik. Kita ingin bahwa hidup itu luar biasa. Maka seringkali kita latah dengan pernyataan-pernyataan atau sapaan-sapaan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Betul? Ya itu sudah apa? Menjadi semacam kebiasaan. Jawabnya harus luar biasa. Kalau nggak luar biasa, nggak benar. Makanya kalau setiap kita persekutuan atau apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Nah, kabarnya biasa aja, tapi dipaksa harus bilang atau berkata luar biasa. Kalau saya enggak pernah bilang luar biasa. Apa kabar? Baik gitu. Itu pun belum tentu baik saya itu baik benar atau tidak. Kadang-kadang kamuflase itu baik-baik. Ya baik. Nah, itulah hidup yang penuh dengan kamuflase. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang menjadi warga negara Republik Indonesia,
kita berdasarkan iman kita berkarya yang baik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia itu kita dasari dengan motivasi iman kita yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk kebaikan. Karena berbuat baik itu tidak ada ruginya. Seringkali orang menyesal berbuat baik. Wah, saya berbuat baik ini ternyata seperti ini. Saya berbuat baik kepada dia, wah balasannya seperti ini. Ketika kita murni sungguh-sungguh tulus berbuat baik, perbuatan baik kita mau dibalas seperti apa, dampaknya apapun juga tidak persoalan. Karena yang menentukan hubungan kita, menentukan sikap kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apapun hasilnya, apapun respon orang lain, bahwa yang baik tetap baik. Dan yang baik itu Tuhan tetap menghargai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia kita sungguh-sungguh di dalam hidup di tengah-tengah masyarakat untuk berbuat sesuatu yang baik, tidak tersembunyi motivasi-motivasi yang kurang baik. Dalam hidup bergereja seringkali juga kita motivasi kita lain. Seperti murid orang banyak yang mengikuti Yesus, mereka datang kepada Yesus, Yesus kemana pergi diikuti, tetapi motivasinya bukan karena ingin percaya bahwa dengan tanda-tanda mujizat itu mereka kemudian percaya pada Yesus, tapi karena mereka ingin mendapat roti. Orang yang dewasa dalam iman beribadah tidak mengharapkan sesuatu. Ibadah sebagai sebuah tanggung jawab. Bahwa saya sebagai manusia, sebagai titah, sebagai ciptaan, saya prinsipnya memang harus berbakti, beribadah kepada Tuhan. Mau dapat pahala atau tidak urusan. Bahwa tanggung jawab saya beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang dewasa dalam iman. Kalau kita tidak dewasa dalam iman, kita bisa melakukan sesuatu supaya dapat pahala, supaya dapat berkat. Tuhan sudah memberkati. Tanggung jawab kita adalah bahwa kita berbakti, kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau memberkati atau tidak, lain soal. Tapi jelas bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan pasti memberkati dan sudah memberkati. Tuhan mau memberi pahala atau tidak peduli, pasti Tuhan memberi pahala setiap kesungguhan, ketulusan kita berbakti kepada Tuhan. Beribadah di gereja kita juga bisa motivasi macam-macam, ya, supaya dapat berkat. Padahal sudah diberkati. Saya beribadah supaya kelihatan ini, supaya kelihatan baik. Ya, saya beribadah hanya sebagai rutinitas. Saya orang Kristen. Bangsa Israel dalam Nabi Yesaya tadi itu menunjukkan kehidupan umat yang penuh dengan sandiwara, kamuflase. Di situ dikatakan Tuhan tidak suka dengan persembahan mereka yang baik-baik, yang gemuk, kambing, domba, perayaan raya. Padahal ibadahnya meriah, persembahannya baik-baik. Tapi Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena yang mereka lakukan tidak membawa pada perubahan hidup. Yang mereka lakukan tidak pada motivasi yang benar ingin berbakti kepada Tuhan. Yang mereka lakukan bukan berdasarkan iman, hanya sebagai kebiasaan, tradisi. Dan di situ Allah tidak berkenan, Allah murka. Allah tidak mau mendengar, tidak mau melihat persembahan mereka. Ketika mereka berdoa menjerit kepada Tuhan, Tuhan tidak mau dengar. Begitu pula kehidupan iman kita, ketika kita tidak berdasar pada motivasi yang benar, tidak membawa pada perubahan hidup, maka persembahan kita yang berjuta-juta, ibadah kita yang meriah dengan berbagai macam selebrasi, tidak ada artinya. Tuhan tidak mau pandang. Itu bahkan dilihat sebagai kekejian bagi Tuhan. Tetapi ibadah yang orang Jawa katakan prasojo, yang sederhana, yang sungguh-sungguh apa adanya, yang tulus dari dalam hati, itulah yang mendatangkan berkat.
itulah yang akan membawa dampak luar biasa di dalam kehidupan. Namun bukan berarti kita nggak boleh pakai band, bukan berarti nggak boleh kita persembahan yang banyak. Tetapi semua itu bagaimana berdasarkan iman bahwa kalau saya mempersembahkan sesuatu ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur saya, Tuhan sudah memberkati saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ini hidup baik berdasarkan iman, itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan yang nampaknya baik itu harus bermuara dari iman, dari kebenaran, dari kebaikan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan sabda-Mu Tuhan. Biarlah itu akan mengingatkan kami menjalani hidup sebagai orang percaya. Yang Tuhan percaya hidup di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih kalau tahun ini kami boleh merayakan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang oleh bangsa dan negara Republik Indonesia diyakini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia, kami orang-orang percaya, mampukan kami untuk berkarya yang baik berdasarkan kehendak Tuhan, supaya sungguh bahwa kami menjadi penyumbang, menjadi pelopor di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia boleh kami pertahankan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini dalam tangan kasih kuasa-Mu, dijauhkan dari berbagai macam ancaman bahaya, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami bangsa dan negara Republik Indonesia untuk tetap menjaga kebersamaan, persatuan sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ini, berikan hikmat kepada mereka supaya mereka juga sungguh-sungguh berkarya yang baik untuk kemajuan, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hidup berbangsa dan bernegara tidak lepas dari tantangan dan ancaman. Tetapi kami percaya Tuhan yang sudah menganugerahkan bangsa ini, Tuhan juga akan menolong, Tuhan memberkati bangsa dan negara ini untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang dianugerahi oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing di dalam tangan kasih kuasa-Mu sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami juga boleh berperan serta untuk menjaga dan membangun bangsa dan negara Republik Indonesia melalui karya kami, pekerjaan kami, baik kami sebagai karyawan swasta maupun pegawai negeri, sebagai pensiunan, kami sebagai warga masyarakat, siapapun kami adanya, kami Tuhan mampukan untuk berkarya yang baik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sedang dalam kesusahan,
Bagi saudara-saudara kami yang mungkin susah oleh karena perlakuan orang lain, tekanan-tekanan dari yang lebih kuasa, baik itu kuasa karena harta, kuasa karena jabatan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong saudara-saudara kami yang tertindas ini. Tuhan kiranya melepaskan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mungkin menderita karena bencana alam. Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan kami yang tidak lepas dari berbagai macam pergumulan dan persoalan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami satu persatu yang hadir dalam ibadah ini dan juga seluruh warga gerejamu GKJ Wisma Kasih Mangunharjo yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi pergumulan dan persoalan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kami ketika kami menyerahkan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sedang menderita sakit. Kami doakan Ibu Suparni Sudimin yang masih dalam perawatan. Tuhan berikan kekuatan dan berikan kesabaran, Tuhan hiburkan dan berikan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk Bapak Edi Prasetyo yang dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro dan Ibu Sri Probowati Edi Prasetyo yang harus isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberkati, Tuhan menghiburkan, sehingga dalam keadaan sakit pun boleh merasakan akan kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk ayah dari Ibu Nur Triastuti, Bapak Yohanes Wayati, yang kini juga opname di rumah sakit di Jepara. Tuhan, kami serahkan Bapak Wayati dan juga keluarga yang mendampingi. Untuk saudara-saudara kami yang sakit ini, manakala Tuhan berkenan, kami memohonkan untuk kesembuhan mereka. Namun Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi, karena kami percaya segala sesuatu yang Tuhan berbuat adalah yang terbaik untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu pula manakala ada saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang sedang sakit, kami serahkan juga dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berduka, keluarga Bapak Mulyadi yang ditinggal oleh Ibu Suparni Mulyadi menghadap Tuhan pada tanggal 30 Juli yang lalu. Kami juga serahkan keluarga Bapak Eko Wardoyo yang ditinggal ibunya pada tanggal 20 Juli yang lalu. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan semangat menjalani hidup yang baru tanpa orang yang mereka kasihi itu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, berkatilah Tuhan dan mampukan kami para pelayan gereja untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, karya Tuhan boleh dirasakan dalam hidup baik kami warga gereja maupun orang lain di sekitar kami, di mana kami harus bersaksi akan cinta kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang menggapai masa depan, yang sekolah, yang mencari pekerjaan, yang juga sudah bekerja. Kami serahkan mereka semua di dalam pimpinan dan berkat Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh berkarya dengan baik berdasarkan iman mereka. Mereka berbuat baik dengan menghayati eksistensinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Hingga dengan demikian apapun yang mereka lakukan itu menjadi berkat. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah, kiranya Tuhan juga berkati dengan keberhasilan. Anak kami yang menghadapi ujian, kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan mampukan menghadapi ujian dengan baik, mempersiapkan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga hidup kami bergereja dalam berkat Tuhan, supaya melalui pelayanan kami bergereja, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kami. Kepadamu ya Allah, dalam juru selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pemuda dengan judul Penuh Kemuliaan. Dipersilakan adik-adik pemuda.
melayanimu seumur hidupku. Kerinduanku serahkan jiwa dan ragaku bagi kemuliaan-Mu, melayanimu seumur hidupku. Kerinduanku tetapkan setiap langkahku sampai bumi melayanimu seumur hidupku. Terima kasih adik-adik pemuda. Lagu adalah ungkapan hati. Jadi apa yang Anda lakukan itu menjadi ungkapan hati. Melayanimu seumur hidupku. Jadilah itu ungkapan hati Anda semua adik-adik. Ya, setelah Anda nanti berkeluarga juga masih tetap melayanimu Tuhan sepenuh hati. Terima kasih pujiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli kita akan ucapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kita naikkan ke hadirat-Nya, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Firman mendasari persembahan ini terambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Marilah kita menaikkan pujian melalui menyanyikan bersama Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya yang terang. Ketika hijau burung nanti, bunga pun hancur harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan doa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersekutu menaikkan ucap syukur pada ibadah minggu pagi hari ini, telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo MSITL dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari.
Limpahkanlah segala kebaikan untuk Bapak Pendeta dan kepada saudara-saudara kami pembaca firman-Mu pada hari ini. Berkatilah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami bersekutu mengumpulkan persembahan syukur kami kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari ini. Kiranya Engkau berkenan mensucikan dan memberkati persembahan kami ini, sehingga diluaskan kerajaan-Mu dan dimuliakan nama-Mu. Berkatilah pada para majelis gereja yang mengelola persembahan kami ini, sehingga berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang. Kami mohon penyertaan-Mu, ya Bapa, sehingga kami selamat sampai di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Sekiranya dalam kami menaikkan persembahan syukur ini terselip kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala doa dan syukur hanya kami naikkan ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikemuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kamu masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan surga, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima perutusan dan berkat. Mari kita awali dengan bersama menaikkan puji dari Kidung Juan 413. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu.